by split decision. Arman Tahun 2025 dibuka dengan digelarnya salah satu pertandingan MMA paling seru dalam sejarah UFC. Bagaimana tidak, dalam UFC 311 besok, ada dua sabuk kejuaraan dunia yang akan diperebutkan, yaitu kejuaraan dunia kelas ringan dan kelas bantam. Di kelas bantam, Umar Nurmagomedov akan menantang petarung yang baru berubah statusnya menjadi juara kelas bantam dengan julukan The Machine, yaitu Merab Dvalishvili dalam co-main event. Sedangkan untuk pertandingan utamanya, sang juara bertahan kelas ringan asal Dagestan, Islam Makhachev, ditantang oleh petarung paling ganas saat ini yang berada pada peringkat pertama sebagai first contender, yaitu Arman Tsarukyan. Arman Tsarukyan merupakan penantang paling mengerikan bagi sahabat Hall of Famer UFC, Khabib Nurmagomedov. Julukan penantang paling kuat ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan track record-nya, ia telah melibas semua petarung di kelasnya tanpa sisa hingga ia mampu berada di papan paling atas sebagai penantang utama sang raja, Islam Makhachev, di kelas kejuaraan paling bergengsi, kelas ringan. Saat ini, Arman Tsarukyan berada pada masa puncaknya di umur 28 tahun dan telah melakukan 25 pertandingan dalam MMA profesional dengan 22 kali menang dan hanya 3 kali kalah. Petarung berkebangsaan Armenia ini memiliki gaya tarung all-rounded. Dia pandai dalam bergulat yang dibuktikan dengan kemenangan yang telah ia raih untuk kejuaraan gulat di Rusia. Selain itu, strikingnya pun juga mematikan. Gaya tarung campuran yang ia miliki tentunya membuat sang raja kerepotan. Hal ini terlihat dalam pertandingan pertamanya melawan Islam. Debutnya di UFC tersebut dimulai di Saint Petersburg, Rusia 2019 lalu. Langsung dihadapkan dengan petarung prospek yang saat ini menduduki singgasana kelas ringan. Saat itu, Arman memang sangat muda di usia 22 tahun, ketika Islam sudah di masa prime-nya, yaitu 27 tahun. Di ronde pertama, jual beli serangan antar kedua petarung tak terelakkan, pun dengan takedowns, gulat, dan kontrolnya. Sekilas, terlihat level kedua petarung memang seimbang, tapi tak bisa dielakkan. Islam lebih dahulu berpengalaman di ajang MMA terbaik dunia ini dengan 6 kali pertandingan, sedangkan Arman baru saja memulai. Sehingga dari ronde kedua, ia menguras terlalu banyak energi dan menjadi lelah di akhir ronde ketiga karena terlalu berambisi untuk menjatuhkan Islam. Hasil mutlak dari semua juri tak terelakkan dengan skor 30-27 yang tentunya dimenangkan oleh Islam. Dari pengalaman debutnya, ia banyak belajar dan mulai mengetahui potensinya untuk bisa berada di puncak. Aku tahu dia, Islam, sudah bertarung 5 atau 6 kali di UFC. Tapi ini baru pertama untukku. Jadi aku kurang berpengalaman. Tapi ketika melawannya di ronde pertama dan kedua, aku kaget karena Islam tidak sehebat yang orang-orang pikirkan. Di usia 22 tahun tanpa pengalaman, saya bisa men-take down-nya.
Tapi memang karena itulah aku terlalu percaya diri di ronde ketiga sehingga membuatku kelelahan. Ungkap Arman saat diwawancarai di kanal ESPN MMA. Ketika aku kalah dari Islam di debut UFC tersebut, aku berkata kepada diriku sendiri, aku ingin menjadi juara. Lalu aku mulai berlatih dengan keras. Tambahnya dalam UFC 311 Countdown. Ia betul-betul membuktikan perkataannya. Dalam kurun 5 tahun setelah debutnya, Arman Tsarukyan telah bertanding 10 kali. Berbeda dengan saat melawan Islam. Dalam pertandingan-pertandingan setelahnya tersebut, petarung berjuluk Alha Kalakets ini menunjukkan perkembangan bertarung yang mengesankan. Kardionya lebih kuat, gulatnya lebih dominan, dan strikingnya lebih akurat. Dia juga tampak lebih haus dalam pertandingan, sehingga petarung kelahiran Georgia ini mampu memenangkan 9 kali pertandingan dan hanya 1 kali kalah angka. Di antara kemenangannya tersebut, Arman memenangkannya dengan KO atau TKO dalam 4 laga, yang salah satunya melawan legenda UFC kelas ringan Beneil Dariush pada 3 Desember 2023 lalu. Ia mengalahkan veteran UFC yang juga jago dalam bergulat ini dengan mudah melalui KO serangan lutut mematikan di menit 1 ronde pertama. Hingga tibalah ia di UFC 300 yang dihelat pada tanggal 14 April tahun lalu. Arman menghadapi penantang nomor 1 sekaligus mantan juara kelas ringan, Charles Oliveira. Lawannya kali ini betul-betul lawan paling sulit bagi Arman. Charles Oliveira merupakan salah satu pemegang sabuk juara yang tak terkalahkan pada saat itu dengan keahlian jiu-jitsu dan submisinya yang luar biasa. Benar saja, setelah jual beli serangan, di 30 detik pertama, Charles melakukan kuncian leher yang sangat ketat dan hampir membuat Arman kalah. Tapi berkat kecerdikannya, ia bisa terlepas dari lilitan mematikan dan berhasil membalikkan ground and pound sehingga membuatnya berada di posisi atas. Ronde pertama berakhir dengan skor cukup ketat. Di ronde kedua, petarung berjuluk The Bronx ini berusaha untuk melakukan teknik yang sama seperti di ronde pertama, yaitu dengan guillotine. Namun, Arman cerdik dalam menghindari jebakan yang sama dengan menegakkan badannya saat menekan Charles ke pojok oktagon. Lalu, mantan juara gulat ini akhirnya bisa menjatuhkan Charles di menit ketiga dan melakukan kontrol serta mendaratkan cukup banyak serangan termasuk serangan siku keras berkali-kali dan membuat pelipis kanan The Bronx sobek. Serangan yang menghujani ini terjadi hingga ronde kedua akan berakhir sebelum Charles berusaha melakukan kuncian segitiga. Tentu, ronde ini mutlak dimenangkan oleh Arman. Charles lebih berhati-hati menghindari takedown Arman di ronde ketiga. Meski pada akhirnya di menit 2,30, Arman berhasil menjatuhkan Charles yang seketika kembali melakukan guillotine. Tentu, Arman dengan mudah melepaskan kuncian tersebut hingga kontrol kembali dikuasai Arman. Berhasil berada di punggung Charles, Arman melakukan kesalahan di 40 detik terakhir yang membuatnya jatuh dan kembali dikunci oleh Charles. Arman bertahan hingga akhir ronde ketiga. Alhasil, pertandingan yang membuat para penggemar gemas ingin pertarungan ini dihelat dalam 5 ronde dimenangkan oleh Arman dengan split decision 29-28,
2829 dan 2829. Jika dilihat dari performa pertandingan-pertandingan terakhirnya dibandingkan dengan debutnya 5 tahun silam saat melawan Islam, Arman Tsarukyan saat ini tampil jauh lebih garang dan dominan. Ground game-nya lebih dominan, striking-nya lebih intens, kreatif, dan mematikan. Apalagi jika sudah berada di ground, terlebih lagi stamina-nya juga tidak kalah kuat. Hal inilah yang membuatnya menjadi penantang paling kuat bagi Islam Makhachev selama ini dalam pertandingan ulangnya di UFC 311 esok. Bahkan, kehebatan Arman ini diakui sang juara dalam Media Day UFC 311 kemarin. Aku selalu tampil lebih bagus di rematch. Dia, Arman, bisa bergulat dengan baik. Itulah menurut aku yang membuatnya saat ini mampu menjadi penantang nomor 1 di kelas ini. Aku sudah tahu semua gaya bertandingnya. Jadi, aku mempersiapkan pertandingan ini dengan sangat mantap. Aku akan kembali mempertahankan sabukku. Pungkas juara kelas ringan yang telah mempertahankan gelarnya 3 kali ini. Jika dilihat dari gaya bertandingnya, dari bagaimana menjatuhkan lawan, ground and pound, hingga membabi butanya mendaratkan serangan saat ground control, Arman Tsarukyan nampak mirip dengan salah satu petarung kelas ringan terbaik sepanjang masa, Khabib Nurmagomedov. Hal ini tidak mencengangkan karena petarung all-rounded ini sudah lama mengidolakan sang legenda. Bahkan, Arman mengakui bahwa motivasinya untuk bisa bertarung di UFC adalah saat mengikuti perjalanan The Eagle. Saat umurku 17 tahun, aku tidak ingin menjadi pekerja. Aku memutuskan mendaftarkan di sekolah grappling. Lalu, dalam 6 bulan saja aku sudah memenangkan kejuaraan gula di Rusia. Singkat cerita, salah satu rekanku memberitahu untuk menonton cara Khabib bertarung. Jadi, aku menonton semua pertandingan Khabib. Aku mulai menyukainya dan mengikuti semua kegiatannya di YouTube mengenai bagaimana dia berlatih. Dan akhirnya aku mengatakan kepada diriku sendiri, aku harus bertarung. Lalu, aku memulai pertarungan profesionalku. Pertandingan 1, 2, 3 berlalu begitu cepat. Dan saat aku berumur 22 tahun, manajerku memberitahuku untuk mendaftar di UFC. Aku sangat senang setelah mendapat kontrak. Pertandingan pertamaku melawan Islam Makhachev. Aku sungguh lebih termotivasi lagi ketika melihat Khabib secara langsung. Cerita Arman dalam UFC 311 Countdown. Ia menambahkan bahwa Islam tidak sama dengan Khabib. Islam masih bisa dikalahkan untuk teknik gulatnya dan masih bisa tersentuh, terluka seperti pertandingan terakhirnya melawan mantan juara interim Dustin Poirier lalu. Tapi Khabib tidak ada yang bisa menandinginya. Ia selalu mendominasi lawan. Jika aku menjadi Dustin saat itu, aku yakin bisa mengalahkannya. Islam terlalu banyak melakukan kesalahan. Berkaitan dengan perhelatan pertarungan ulang perebutan sabuk tersebut, Khabib Nurmagomedov dalam wawancara persiapan UFC 311 mengungkapkan, tentu ini akan menjadi malam yang sulit. 3 lawan mereka, lawannya Tagir, Merab, dan Arman, adalah petarung yang kompetitif, betul-betul petarung di level tinggi. Ungkapnya dengan nada sedikit gusar. Pasalnya, 3 petarung dalam timnya akan bertarung di malam yang sama. Pensiun di masa keemasannya sebagai juara kelas ringan dengan gelar tak terkalahkan,
Ia saat ini berperan sebagai pelatih utama bagi timnya yang memiliki peran signifikan dalam mengantarkan sahabatnya Islam itu memenangkan kejuaraan kelas ringan sekaligus dalam mempertahankan gelarnya untuk kali keempat ini. Demi melanjutkan legasinya, mewujudkan Father's Plan. Terlebih lagi, ia juga mampu mengantarkan sepupunya Umar Nurmagomedov saat ini mampu menjadi penantang utama bagi juara baru kelas bantam Merab Dvalishvili. Untuk UFC 311 esok, tentu penantang Arman tidak boleh terlalu jumawa karena selain dia yang sangat cepat berkembang dalam bertarung, sang raja kelas ringan UFC juga memiliki perkembangan yang cukup pesat. Tidak hanya dari teknik bergulat, tapi juga pukulan dan tendangan mematikan saat duel berdiri. Tapi, karena fakta-fakta di atas, bukan tidak mungkin juga akan muncul juara baru yang layak merebut tahta tak terkalahkan sang raja Islam Makhachev. Dan orang itu adalah Arman Tsarukyan.